Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suaida, CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Payaitik. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam Bu Suaida. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang tugas saya CGP mengambil keputusan dalam kepemimpinan. Boleh Bu. Bisa waktunya Ibu ya. Boleh. Nah, pertanyaannya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Suaida. Selama ini saya sebagai pimpinan di SDN 104279 Payaitik itu untuk mengetahui kasus-kasusnya tentunya dengan mengidentifikasinya terlebih dahulu ya Bu Suaida ya. Apabila melihat kepentingan kasus tadi benar atau salah, maka dipastikan kasus itu merupakan dilema etika di mana posisinya sama-sama benar, namun kepentingannya bisa juga sih bertentangan. Kemudian kalaupun kepentingannya tadi salah satunya itu ada yang melanggar hukum, melanggar aturan, tidak sesuai dengan norma, itu saya pastikan itu adalah jenis kasus bujukan moral. Begitu Bu Suaida. Oke, seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu dalam dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Oke, terima kasih Bu Suaida. Tentunya ya Bu Suaida, misalnya contohnya itu untuk kasus dilema etika itu, saya harus memperhatikan bahwa kedua kepentingannya itu betul-betul sama-sama benar ya Bu Suaida ya. Kemudian saya juga akan memperhatikan apakah masalah tersebut itu tadi tinggi rendah muatan kepentingannya Bu Suaida. Misalnya apakah itu menyangkut kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kesetiaan, kebenaran, kejujuran, bahkan jangka panjang atau jangka pendeknya, seperti itu Bu Suaida. Dan kemudian di samping itu saya juga harus melihat sejauh mana sih yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan nantinya, begitu Bu. Dampak positif atau tidak? Iya, betul sekali Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya yang pasti ya Bu Suaida ya, yang pertama itu saya harus melihat dulu kasusnya itu bersinggungan dengan siapa saja sih, diidentifikasi ya Bu Suaida ya. Yang kemudian kita lihat siapa sih yang terlibat dari kasus-kasus ini. Yang ketiga itu biasanya saya melihat apakah kasus-kasus ini merugikan siapa aja. Kemudian kita refleksikan kasus-kasus ini, kita refleksikan sehingga kita bentuk dalam musyawarah atau diskusi sampai terjadinya pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus-kasus ini. Seperti itu Ibu. Tentunya dengan berkomunikasi tadi Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini Bu, pastinya keputusan ini betul-betul harus diambil yang tidak merugikan pihak manapun ya Ibu ya. Yang pasti keduanya nanti dalam pengambilan keputusan ini harus enak sama enak dong ya kan Bu. Jangan ada yang satu dirugikan. Istilahnya Bu, simbiosis mutualisme. Itu dia tuh saling menguntungkan ya Bu ya. Jadi tidak ada pihak-pihak yang masih belum terenakkan hatinya, seperti itu Bu. Seperti itu kira-kira dari yang saya ambil Ibu tuh dapat dipertanggungjawabkan. Iya jelas, betul sekali Bu, harus dipertanggungjawabkan. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu dapat dari pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan pastinya ada ya Ibu ya.
Tantangan terbesar itu bagi saya biasanya timbul dari pihak terkait ya Bu ya. Dimana mungkin pihak terkait tadi belum merasa puas dia Bu, belum istilahnya belum legowo dalam pengambilan keputusan tadi. Itu fungsinya, maka kita harus betul-betul bisa berkolaborasi dengan tim hebat SDN Paya Iti ini, dan kepada grup paguyuban orang tua juga, kepada siswa yang bersangkutan tadi yang memiliki kasus. Bahkan kadang saya juga melibatkan Bapak Babin saya Bu ya, dan Pak Babin Kamtibmas ini dalam pengambilan keputusan yang intinya mencari solusi demi solusi, menelusuri setiap kasus tadi Bu, sampai terjadinya pengambilan keputusan yang betul-betul baik menurut kami Bu. Seperti itu Bu. Berarti mencari solusinya dari masalah tersebut itu. Iya, mencari solusi. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal yang tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyesuaikannya, bentuk prosedur atau bentuk-bentuk yang Ibu ambil dalam untuk menjalankannya? Kalau untuk jadwal tertentu sih tidak ada ya Ibu Swaida ya. Hanya saja apabila terjadi kasus di SD Paya Iti ini, saya sesegera mungkin bersama tim hebat guru-guru di sini itu menyelesaikannya secepat mungkin supaya tidak terjadi terlarut-larut gitu kan Bu ya. Misalnya kalau kita larut-larutkan masalah ini, bisa jadi Bu timbul kasus baru kan gitu ya Bu ya. Jadi istilahnya gini Bu, kan sepat ikan gabus, ayolah lebih cepat lebih bagus gitu Bu. Seperti itu Bu, jadi Iya. langsung lebih cepat Iya, ya, Bu, ya langsung diapakan nih Bu, dijalankan ditanggapi dengan sigap ya kan Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut? Kalau yang pihak yang terlibat membantu saya tentunya ada Bu, yaitu tim hebat SDN 104279 Paya Iti, yang pastinya guru-guru saya. Itu mereka terlibat penuh Bu dalam hal ini. Bahkan terkadang kami juga membutuhkan beberapa perangkat desa, Pak Babinsa ataupun Pak Babin Kamtibmas, seperti itu Ibu. Berarti semua Ibu libatkan di sini Iya. ya Bu ya dalam pengambilan keputusan itu, baik itu dilema etika. Berkolaborasi kita ya kan Bu. Iya, iya. Oke. Nah, dari seluruh pertanyaan Ibu, dari hal-hal yang pernah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini atau rujukan moral tersebut? Oke, dari perbincangan kita hari ini ya Ibu Swaida ya, refleksi yang bisa saya ambil itu bahwa dalam pengambilan keputusan ini tentunya kita harus memperhatikan dasar-dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pastinya kita itu dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan aturan, norma-norma, nilai-nilai kebajikan, dan yang pastinya kita harus adil, bijaksana, dan keputusan yang kita ambil ini harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Ibu atas pengalamannya, atas wawancara dan waktunya ya Bu ya. Oke, sama-sama Bu Swaida. Sukses selalu ya Bu Swaida ya. Sukses untuk juga. karirnya ya. Sukses juga Ibu ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Bida. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya yang akan saya wawancarai. Begini Bu, terkait tugas CGP saya demonstrasi kontekstual 3.1 dalam pengambilan keputusan kepemimpinan. Atas waktunya, apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia. Oke, terima kasih. Saya mulai ya Bu ya, mulai dengan pertanyaannya ya Bu ya. Siap. Oke, yang pertama, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moralnya? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika itu melalui koordinasi dengan guru-guru, melalui dengan guru-guru CGP. Itulah saran-saran guru CGP lah yang kami nomor satukan.
dengan teman-teman sejawat lainnya tentunya, Ibu, ya. Oke. Yang kedua, Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau saya sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan dari permasalahan tersebut melalui peraturan-peraturan yang disepakati oleh kita yang ada di pihak sekolah kita, baru orang banyak. Oke, Bu, ya. Yang sekarang yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan selama ini? Kalau sebelum mengambil keputusan itu permasalahannya dengan mencari fakta yang ada, ya, dipanggillah yang bersangkutan, kemudian pihak-pihak yang lainnya, contohnya misalnya staf-staf sekolah tersebut ataupun pihak yang lainnya Yang bersangkutan, ya, hal-hal yang bersangkutan untuk mengambil fakta atau data ataupun mengkomunikasikannya, ya. Nah, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Keputusan yang saya ambil melalui konferensi internal dengan guru-guru yang lainnya. Berarti Ibu ikut semuanya itu. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangannya saya ambil keputusan tersebut dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, misalnya dengan kebijakan yang ikut campur tangan pihak lain, contohnya LSM, pengacara. Banyak juga berarti tantangannya untuk mengambil keputusan ini, itu, ya. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu mengambil keputusan ini dalam kasus dilema etika itu menentukan jadwalnya atau sesuaikah dengan prosedurnya atau diselesaikan begitu aja di tempat untuk menyelesaikan kasus? Tergantung kasusnya, Bu Ida. Kalau misalnya kasus yang dilema ini menurut Ibu itu jarang, jadi nggak ada sih tahapan-tahapannya nggak ada. Tapi kalau memang kasusnya sederhana atau nggak terlalu rumit kali, kita selesaikan di situ. Berarti tidak ada jadwal, ya, Bu, ya. Nggak ada jadwal tahapan-tahapannya atau prosedur-prosedurnya, ya, kecuali dalam hal yang sulit, ya, Bu, ya. Faktor-faktor yang kira-kira faktor-faktor yang dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu siapa aja, Bu? Apa aja? Mengambil keputusannya melalui koordinasi dengan berkomunikasi. Contohnya berkomunikasi dulu dengan guru-guru, komite, orang tua. Itu baru dilema tersebut keputusannya disepakati bersama-sama. Berarti berkoordinasi, mengkomunikasikan dan menyepakati, ya, Bu, ya, dari sebuah musyawarah yang Ibu ambil, ya. Pertanyaan yang terakhir, dari hal yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran, apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan dalam hal mengambil keputusan itu berkomunikasi, berkoordinasi ke pihak-pihak yang lain, contohnya pihak-pihak yang positif. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan semua pihak dalam pengambilan keputusan yang berdampak akhirnya pada berdampak akhir positif pada murid, ya, Bu, ya. Sudah, terima kasih, ya, Bu, ya, atas cerita pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini dan waktu luangnya, ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu.